Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Sebutan kaulah mulji'aki setaja para kiai, para rola nah khusubit tikri da'al mukarram Ki Haji Ismail Al-Khalili Bancupananda Lora Makhrus. Sebutan kaulah mulji'aki man setaja para rabu se tak bisa dan kaulah nyebutaki situng pasitung. Sobung se bisa dan kula sampayaki soala empon tuntas jelasaki segi buruh cuma kula tanya apa kula tanya saus dua pemateri segi buruh. Pertanyaan kula mungkin stimulus tidak selain mulai banyak saya tanya juga. Pertanyaan kula pertama, pada ungkapan dari Imam Syafi'i, sikak dintoh malah menjadi bumerang pengikut Syafi'i. Ungkapan beliau, idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Dan ada satu kitab khusus untuk menanggapi perkataan Imam Syafi'i ini. Kata-kata Imam Syafi'i ini banyak dijadikan alat untuk menyerang kita sebagai Syafi'i ketika ada pendapat Imam Syafi'i itu bertentangan dengan hadis sahih, maka oleh mereka itu wajib ditinggalkan karena yang harus kita ikuti adalah hadis sahih itu. Tentunya hadis sahih itu menurut Albani, menurut Nasiruddin Albani. Sehingga semisal ziarah kubur atau ihda'us sawab lil mayyit itu menurut Syafi'i ya itu boleh, tapi menurut Syafi'i kan tidak boleh. Itu menjadi bumerang kata-kata Imam Syafi'i dan soal hadis fa madhabi. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan kedua pemateri ini atau minimal menurut ulama-ulama terdahulu tentang idza sahal hadis fa madhabi? Apakah idza sahal hadis fa madhabi itu khusus untuk para mujtahid muqtabi atau yang muntasib kepada beliau? Terus yang kedua, kita sebagai Syafi'i di Indonesia ini banyak dikritik karena kenapa? Ternyata kita bukan madhab Syafi'i tapi madhab Syafi'iyah katanya. Karena kita banyak dalam kasus-kasus yang parsial itu tidak intisab kepada Syafi'i langsung, tapi malah intisab kepada Imam Nawawi, kepada Imam Rafi'i. Dalam masalah ihda'us sawab lil mayyit itu kita tidak intisab kepada Syafi'i. Kalau kita baca i'anah itu tidak boleh ihda'us sawab lil mayyit, atau tahlilan mengumpulkan orang banyak-banyak setelah orang mati itu minan niyahah katanya Imam Syafi'i. Entah diinterpretasi bagaimana kemudian itu menjadi boleh menurut Syafi'i. Jadi pertanyaannya, bagaimana untuk mengkantar kata-kata bahwa kita ini bukan madhab Syafi'i tapi madhab Syafi'iyah? Ini perlu kita kantar dengan argumen seperti apa? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya tidak bisa memberi materi tapi hanya bisa memberi pertanyaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah muncul pertanyaan dari beliau. Ya, mohon nanti kepada dua narasumber, yang pertama Lora Ismail, kedua Lora Mahruz Ali. Kemudian juga ini terbuka kepada sahabat-sahabat para hadirin yang hadir di sini untuk ikut memberikan jawaban atas dua pertanyaan tadi. Yang pertama adalah mengenai hadis
mengenai hadis idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa bagaimana kita untuk mengcounter pendapat di mana masyarakat Indonesia ternyata bukan bermadhab Syafi'i melainkan Syafi'iyah seperti itu. Monggo dipersilahkan kepada nyoba nih lanjut lagi nih. Jadi gini, idza shahhal hadis fa huwa madhhabi. Saya kira ini bukan hanya perkataannya Imam Syafi'i, bahwa semua ulama itu kalau memang pendapatnya bertentangan dengan hadis sahih, maka mereka mengatakan gak usah ikut pendapat saya, ikut hadis yang sahih. Tetapi statement ini harus diletakkan dalam konteks yang tepat. Pertama, bahwa ini bukan diucapkan kepada semua orang, pertama. Sebab kalau seperti kita atau bahkan Albani, karena Albani tadi pada sebenarnya itu bukan muhaddis. Nah, itu Imam Syafi'i bilang ad-dawuh kayak gini kepada siapa? Mestinya kan kepada orang-orang yang dianggap oleh Imam Syafi'i mencapai darajatal mujtahid. Karena itu berarti satu, hadis ini bukan dalam konteks umum kepada siapa saja, tetapi kepada orang yang bisa mengetahui sahih atau tidaknya hadis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi di dalam Muqaddimatul Majmu' itu sudah menjelaskan bahwa bukan berarti kemudian ketika kita bertemu hadis sahih langsung kita ambil, langsung kita tinggalkan pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu bukan orang gak ahli hadis. Kadang ada hadis sahih oleh Imam Syafi'i ditinggalkan karena bertentangan dengan hadis sahih yang lain. Sehingga nanti ada pembahasan di dalam usul fikih itu ada ta'arudul adillah. Ada bagaimana kita menyikapi ketika terjadi tampak kontradiksi antara satu dalil dengan dalil yang lain. Di sana ada metodenya, yang pertama ada metode jam'u, kompromisasi antara hadis satu dengan hadis yang lain. Kemudian ada metode nashu, kan ada gitu kan. Ada di sana kalau bertentangan antara khos dengan khos, maka bagaimana? Kalau am dengan am bagaimana? Kalau antara am dengan khos, maka dilakukan takhsis. Kalau misalnya khos dengan khos, upayakan dikompromikan, nggak bisa maka dilakukan nasakh kalau diketahui sejarahnya mana yang lebih dulu turun. Kalau tidak diketahui maka dilakukan tarjih. Nah, kan begitu kan? Maka dengan demikian bukan berarti dawuhnya Imam Syafi'i ini tiap kita bertemu ini hadis sahih. Oh, ini kok beda dengan pendapatnya? Oh, berarti ambil yang sahih saja. Nah, yang Imam Syafi'i lemparkan. Oh, tidak. Karena bisa jadi dalam masalah ini Imam Syafi'i sebenarnya tahu ke hadis ini, tapi tidak dipakai karena menemukan dalil yang lebih kuat. Kemudian juga belum lagi misalnya ketika terjadi pertentangan antara hadis ahad dengan kias. Dengan kias itu ulama juga masih beda. Apakah sekarang akan kita ambil kias ataukah kita ambil hadis ahad? Sebab hadis ahad itu kan donni. Artinya belum bisa dipastikan bahwa itu memang betul-betul dari Nabi meskipun itu sahih. Karena itu ketika bertentangan dengan kias itu antara ulama masih terjadi silang pendapat mana yang diunggulkan. Nah, maka karena itulah jawaban saya bahwa idza shahhal hadis fa huwa madhhabi ini bukan berarti setiap dari kita bertemu dengan hadis kita anggap ini sahih langsung kita ambil pendapatnya Imam Syafi'i kita tinggalkan, bukan. Karena satu hadis ini, statement ini diucapkan oleh Imam Syafi'i bukan kepada semua orang, tetapi kepada orang yang memang ahli. Yang pertama. Yang kedua, hadis ini Imam Syafi'i kadang meninggalkan hadis sahih karena bertentangan dengan dalil yang lain. Sehingga bisa jadi hadis yang sampean anggap itu sahih sebenarnya memang Imam Syafi'i tahu tapi ditinggalkan. Ini jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai apa tadi ya? Tadi kemudian ada masalah mujtahid yang bagaimana gitu ya.
Kita tahu darajatul mujtahid, maratibul mujtahid. Maratibul mujtahid itu seperti dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam Muqaddimatil Mujmu', itu ada mujtahid mutlak mustaqil, ada mujtahid mutlak ghairul mustaqil, kemudian ada ashabul wujub, ada mujtahid fatwa, mujtahid tarjih, kemudian ada lagi seterusnya, saya lupa istilah-istilahnya. Tetapi yang jelas kalau untuk berijtihad mustaqil itu dia hanyalah ulama mujtahid yang punya usul fikih sendiri. Mujtahid mustaqil itu adalah ya Imam Syafi'i, artinya dia punya syarat-syarat untuk berijtihad, dia punya tahu ayatul ahkam, ahaditsul ahkam, tahu nasikh mansukh, asbabun nuzul, bisa menilai sahih dan tidaknya hadis. Kemudian dan semua itu sudah terpenuhi. Untuk bisa disebut mustaqil, dia harus punya usul fikih sendiri. Karenanya mujtahid mustaqil itu ke dalam mazhab Syafi'i ya Imam Syafi'i. Di bawahnya itu ada mujtahid mutlak ghairul mustaqil. Nah, ini orang ahli ijtihad sudah memenuhi syarat untuk berijtihad sendiri, tetapi tidak memiliki metode, tidak memiliki metode sendiri. Metodenya tetap pakai punya Imam Syafi'i. Misalnya siapa? Imam Muzani dan semacamnya. Kemudian ada ashabul wujub. Ashabul wujub itu tidak memenuhi syarat untuk berijtihad, tetapi ketika ada persoalan baru, maka dia melakukan tahrij terhadap jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dan seterusnya ada mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa itu artinya kemampuan dia itu hanyalah mengunggulkan. Sudah ada perbedaan pendapat, mana yang lebih unggul. Itu mujtahid fatwa atau mujtahid tarjih. Kemudian di bawahnya lagi itu ya kita hanya nakil, hanya sekedar menukil pendapat-pendapatnya ulama. Jadi kalau sampai mau berijtihad berarti mau meninggalkan pendapatnya Imam Syafi'i terus mau berijtihad dengan hadis sahih, ya berarti harus mujtahid mutlak mustaqil atau mujtahid mutlak ghairul mustaqil, atau begini, ada istilah mujtahid mutajazzi. Artinya begini, ada seorang mujtahid tapi tidak sampai mutlak. Tidak mutlak dalam keseluruhan, dia hanya menguasai dalam satu bab. Misalnya dia mujtahid mutlak, tapi hanya dalam bab waris saja. Maka dalam masalah ini nggak apa-apa. Dia berijtihad berdasarkan hadis langsung. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai ini. Kemudian yang kedua mengenai kita ikut Syafi'iyah, bukan ikut Syafi'i. Yang perlu kita ketahui bahwa mazhab Syafi'i itu sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama, yang dimaksud mazhab Syafi'i itu ada aqwal Syafi'i, qaulnya Imam Syafi'i. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i itu disebut qaul. Kemudian pendapat santri-santrinya Imam Syafi'i itu disebut wajah. Ini kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak punya pendapat misalnya. Dalam masalah ini Imam Syafi'i tidak punya pendapat. Maka kemudian ashabus Syafi'i melakukan tahrij kepada qaulnya Imam Syafi'i. Tahrij itu kalau di usul fikih itu ada kias, kemudian tapi kias itu langsung ke Al-Qur'an hadis misalnya. Tahrij itu biasa dipakai oleh ashabul wujub mengkiaskan kepada jawabannya Imam Syafi'i. Kemudian di bawahnya lagi ada istilah bahthun lil mutaakhirin. Jadi ini mazhab semua disebut mazhab Syafi'i. Qaul, wajah, bahthun lil mutaakhirin. Nah, maka karena itu kita lihat aja dulu yang diikuti oleh kita itu dalam kasus apa sehingga nggak bisa. Contohkan masalah apa? Tadi masalah ihda'us shawab. Masalah ihda'us shawab itu kan ulama kita mengenai Imam Syafi'i itu sebenarnya mengatakan sampai atau tidak, itu kan masih khilaf. Bahkan kata Imam Nawawi di dalam Adhkar itu Imam Syafi'i itu mempraktikkan sendiri baca Al-Quran di depan kuburan, kemudian dihadiahkan kepada si mayit. Makanya kemudian oleh ulama, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, itu kalau tidak kita doakan hadiah untuk mayit dan tidak dibaca di hadapannya. Kalau dibaca gitu, Imam Syafi'i juga berpendapat. Meskipun demikian, kita nggak ikut Imam Syafi'i, ikut Syafi'i ya kalau memang betul misalnya Imam Syafi'i. Memang kenapa? Gitu. Memang kenapa kalau kita misalnya nggak ikut Imam Syafi'i, tapi kita ikut madhab lain misalnya. Padahal kan semua itu adalah ala hudan.
Setiap dari madzhabul arba'ah itu ala hudan. Makanya ikhtilafu ummati rahmatun. Setiap perbedaan umatku, ulamaku itu adalah rahmah. Bahkan kata ulama, Allah Subhanahu wa taala itu memang sengaja membuat kebanyakan dari tek-tek agama itu dhanniyah. Tidak bersifat pasti, tidak menunjuk kepada satu makna. Sehingga apa? Dari dhanniyatul dhanniyatun nusus, maka kemudian ulama berbeda-beda pemahamannya. Dengan berbeda-beda pemahaman ulama ini, maka akan menjadi rahmah bagi umat. Umat tidak kesulitan. Dan ini juga ada hikmahnya. Misalnya kalau di sini Syafi'iyah, menurut Imam Syafi'i, air yang terkena najis, air sedikit yang terkena najis, berubah atau tidak itu jadi najis. Tapi kalau menurut mazhab Malik, air yang terkena najis itu tidak najis kecuali berubah kalau sedikit. Nah, ini menurut saya bagus sekali, ini ada khilafiyah ini. Coba misalnya di masyarakat yang airnya sedikit, misal mungkin di Afrika, ikut mazhabnya Syafi'i, kejatuhan temiceng segoni, aduh najis aing sa jeding, setengah jeding, mas jeding kan dua lagi, segentong misalnya. Ini kan repot. Musim nimur misalnya, atau bahkan di sini juga bisa saya kira. Di musim nimur nggak ada air, kita melek air 200.000 segentong. Ada cecak main-main di atas jatuh. Menurut mazhab Syafi'i langsung najis, berubah ataupun tidak. Nah, ini kan ini min hikmah dari dhanniyatun nusus. Allah menjadikan nas-nas itu adalah dhanni, maka kita kemudian ikut kepada madhab lain, yang madhab lain ini juga berdasarkan dalil, juga bukan sembarangan. Karena itu kalau saya menjawab pertanyaan tadi, pertama nggak betul bahwa kita hanya ikut Syafi'iyah, tidak ikut Syafi'i. Kebanyakan dari masalah yang kita praktekkan di Indonesia, kita ikut Imam Syafi'i yang juga disetujui oleh Syafi'iyah. Mungkin juga ikut Syafi'iyah dalam kasus-kasus yang memang Imam Syafi'i tidak punya pendapat dalam kasus itu. Atau kita ikut Syafi'iyah, bahkan ikut di luar Syafi'iyah karena ini yang tidak haraj kepada umat, tidak menyulitkan kepada umat, yang ini sesuai dengan maqasidus syariah yang di dalam Al-Quran ditegaskan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Mungkin sekali tahu. Jadi sedikit mengomentari tentang kenapa Ibnu Imam Syafi'i dan soal hadis sama mazhabi. Tapi tidak setuju dengan Ma'ruf bahwa Ibnu beliau kento tidak bisa diamalkan, tidak bisa digunakan untuk sembarang orang. Hanya bisa digunakan untuk orang yang punya kapasitas untuk berijtihad. Mungkin dalam hal ini seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi kento kan ketuan ikhtiarat, punya ketuan ikhtiarat, yaitu kaul-kaul yang beliau pilih dan berbeda dengan pendapat utama dalam mazhab Syafi'i. Karena apa? Karena beliau menganggap ada dalil yang lebih kuat daripada yang dipakai oleh Al-Imam Syafi'i. Seperti ketika beliau mengatakan bahwa siwak atau ba'da zawal makruh, atau ketika beliau mengatakan bahwa waqtira, dan zubat yang beda, waqtira min aklin lilah mil jazri. Imam Nawawi kita mengatakan bahwa wudhu betal kebai orang sing akan daging ontak, karena beliau memilih pendapat ini yang menurut beliau lebih kuat min haitsu dalil. Nah, tapi bener keditemun beliau gelak kaidah idza sahal hadis wa madhabi itu tidak bisa digunakan oleh setiap orang, apalagi orang-orang yang ajar YouTube atau pada Google lagi ajar kitab terjemahan, karena memang banyak kenapa dalam satu masalah itu seakan-akan pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis sahih. Misal biasanya contohakin pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bahwa lakeh senyeting binena kata wudhu betal. Padahal beda hadis lain sahih mengatakan Rasulullah SAW teman asolat nyeting
kenapa sokora Sayyidah Aisyah. Kita mengambil secara zahir pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis sahih. Mon orang kan kenapa ki puru ajar kitab terjemahan dan lain sebagainya. Lo teman mempelajari kaidah usul, kaidah fikih. Pas oneng dia tebun Imam Syafi'i entok, maka orang itu secara langsung umumnya ngaji berarti pendapat Imam Syafi'i bertentangan di hadis sahih. Ngaji yang kita ambil adalah pendapat hadis sahih. Ternyata bukan seperti itu. Imam Syafi'i itu bukan tidak mengetahui ada hadis tersebut. Bukan tidak mengetahui ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah teman asolat pas nyeting sokona Sayyidah Aisyah dan tidak mengulangi wudhunya. Imam Syafi'i oneng, tapi beliau memiliki kaidah tersendiri dalam memahami hadis tersebut. Karena kenapa? Pada situng dalil, situng kaidah, saya terbuakin serang beliau kata apa? Ad-dalil idza tatarraqa alaihi ihtimal kasahu saubul ijmal fasaqata anhul istidlal. Ketika ada satu dalil meskipun hadisnya itu sahih diriwayatkan dalam Bukhari atau Muslim, tapi dalam hadis ini masih ada kemungkinan yang lain. Maka hadis itu yang masih ada kemungkinan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, mengapa kok Imam Syafi'i mengatakan orang laki kento ketika nyeting binina betal, padahal ada hadis sahih jelas mengatakan Rasulullah kata asolat nyeting Sayyidah Aisyah? Karena ada ihtimal, ada kemungkinan Rasulullah kento nyeting Sayyidah Aisyah memakai hail, memakai pemisah, wala nyeting soalnya beliau dengan penghalang kain, lo nyeting langsung. Berarti dalam hadis itu ada ihtimal, ada kemungkinan nyeting secara langsung, ada kemungkinan nyeting memakai hail. Nah, dalil yang seperti itu menurut Imam Syafi'i tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa-apa? Karena masih ada kemungkinan yang lain. Nah, jadi itu bukan berarti Imam Syafi'i lo oneng ada hadis sahih yang mengatakan Rasulullah nyeting Sayyidah Aisyah lo abalin wudhu punten. Tapi Imam Syafi'i memiliki kaidah sendiri di dalam memahami hadis tersebut sehingga beliau itu menyimpulkan bahwa tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi antara pendapat beliau yang juga didasari hadis dengan hadis yang lain yang juga sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah itu nyeting Sayyidah Aisyah tanpa mengulangi wudhunya. Nah, itu juga menunjukkan betapa pentingnya kita mengetahui bahwa istidlal ataupun istikhraj menelurkan suatu hukum itu tidak semudah yang kita bayangkan. Para ulama mengatakan ini wajib, mengatakan ini sunnah, mengatakan ini batal, tidak batal, bukan hanya berdasarkan 1-2 hadis, tapi mereka itu menggabungkan di antara puluhan atau bahkan ratusan dalil, digabungkan dengan dalil-dalil ayat katibun apa, dari hadis katibun apa.